Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah. Telinga jembatan menuju surga atau neraka. Inilah tema yang akan dibahas dalam kajian kitab Minhajul Abidin oleh Al-Ustadz Maryadi Ahmad SHI MH. Pendengaran sebagai anugerah dan pintu informasi. Telinga yang berfungsi adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengaran dianggap sebagai pintu masuk informasi yang akan mempengaruhi kualitas akhlak. Informasi yang masuk melalui pendengaran akan berdampak pada kondisi hati seseorang yang pada akhirnya menentukan kualitas hidupnya dan jalan pilihan menuju surga Allah atau neraka. Singkatnya, kualitas hidup yang hakiki menurut ajaran dalam Minhajul Abidin tidak terlepas dari kualitas ibadah. Dan hal ini dimulai dengan menjaga indera, terutama indera pendengaran, agar hanya menerima hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hati. Anda bisa menyimak kajian-kajian yang lain melalui media sosial kami di YouTube dan follow kami di Instagram dan di Facebook. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tinggalkan komen agar kami bisa berbenah. Dan yang paling penting, jangan sampai kajian ini berhenti hanya di HP Anda. Share channel ini kepada keluarga, sahabat, dan grup-grup komunitas Anda. Semoga dengan langkah kecil yang sederhana ini bisa membuat mereka yang melihat mendapatkan berkah dan hidayah. Dan bagi kita, insya Allah menjadi ladang amalan baik sebagai seorang mujahid yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika al-mukhtar sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ala ma nawayna wa nawasalahus shalih wal qadirun al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita diberikan karunia yang paling tinggi berupa kesehatan dan juga bisa hadir dari majelis ini
Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menjadi penebus dosa kita masing-masing, sehingga kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun syafaat yang kita senantiasa berharap syafaat dari beliau. Ayyuhal hadirun jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah yang dimuliakan Allah. Kajian kitab Minhajul Abidin sampai kepada bab al-faslu tsani al-udhun, yaitu tentang telinga. Menurut Imam Ghazali bahwa telinga itu adalah pintu utama hidayah. Pintu utama hidayah. Dan petunjuk-petunjuk ilahiyah yang disampaikan kepada hati. Berarti ini berpotensi surga, karena dijadikan wasail al-idrak ilallah, jadikan wasilah untuk menyelami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain, telinga itu adalah pintu masuk pengaruh-pengaruh yang buruk, seperti bisikan-bisikan setan itu lewat telinga. Bisikan-bisikan jin itu lewat telinga. Atau perkataan-perkataan kotor, atau informasi-informasi hoak itu bisa masuk melalui telinga. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga ini. Kata Imam Ghazali, al-hadfu fi hadhihi ni'am huwa an naskurallah ilaiha wa an nastahdimaha fi ta'atihi wa ibadatihi laisa fi ayyi syai'in akhar. Kata Imam Ghazali bahwa tujuan diciptakannya indra ini, nikmat-nikmat yang diberikan Allah berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, akal, hati, dan lain sebagainya yang kemarin disebut al-a'dha al-khamsah dengan Imam Ghazali, itu adalah karunia yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga, agar indra-indra ini menjadi wasilah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bersyukur, alhamdulillah ini kita bisa hadir di majelis ini. Indra kaki kita berjalan, indra mata bisa kita melihat, indra telinga ini kita mendengar. Itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tema ini bisa berpotensi telinga itu menuju surga atau menuju neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ya, 78. Beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kita sekalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi tidak ada. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Kemudian Allah menjadikan pendengaran, kemudian penglihatan dan hati
Tujuannya la'allakum tashkurun, agar kalian itu memfungsikan indera-indera itu hanya ingin mendekatkan kepada Allah. Ini jadi al-hatfu minan ni'am fi ta'atillah. Nikmat-nikmat indera ini ya sejatinya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sam'un as-sam'a itu banyak disebutkan di dalam ayat Quran itu disebut sebelum penglihatan. Menurut ilmu medis, yang aktif pertama indera kita itu adalah telinga. Seorang bayi yang lahir itu yang aktif indera itu pertama telinga, mendengar. Matanya masih merem. Bahkan di dalam perut pun bayi itu sudah mendengar. Maka tidak heran Imam Syafi'i hafal Quran dalam usia 7 tahun itu. Karena sudah diperkenal. Di barat, Pak, kalau ada ibu menghamilkan, ada ibu hamil, itu agar anak itu lembut, berkarakter bagus, itu ditaruh semacam alat itu, Pak. Alat di sini tapi isinya musik. Musik. Lalu ketika masuk alat musik dah. Ya. Jadi ditempelkan ke sini, jadi bayi yang ada di dalam kandungan itu sudah mulai diperkenalkan dengan musik-musik yang nuansa-nuansa tauhid dalam tanda kutip. Menurut mereka ya. Lagu-lagu yang bernuansa tauhid. Tapi di dalam Islam kan disunatkan diadhani, Pak. Ya, diadhani. Kita itu lahir diadhani, ya. Kemudian ketika sakaratul maut, kita juga dibisikin, ya. Dibisiki telinga kita untuk bisa melafadzkan kalimat tahu. Begitu pentingnya indera ini, telinga ini. Maka harus dijaga. Secara medis, maaf ya Bapak, saya baca itu bahwa di dalam indera kita itu ada air. Jadi kalau di mata itu ada air mata, di hidung ada ingis. Di telinga itu juga ada air, dan air itu sangat pahit sekali dalam ilmu medis, dan itu lengket. Kenapa ketika kita tidur kok telinga kita itu sulit dimasuki binatang ya Pak? Jadi binatang seharusnya kita tidur istirahat ya, bisa saja dimasuki oleh hewan serangga-serangga kecil kan, tapi kan jarang kan. Ternyata secara biologis Allah menciptakan air yang ada di telinga ini yang sifatnya bau dan itu agak lengket. Dan itu tidak disenangi serangga, Pak. Ya Allah, subhanallah. Ketika serangga masuk ke telinga kita itu tidak kerasan. Coba sampean. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau air di telinga itu manis, Pak. Wih, bagaimana gerombolan semut itu. Subhanallah. Ya Allah, ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadang kita tidak berpikir bahwa di telinga secara medis itu ada air yang bisa membunuh kuman dan bisa menghalangi binatang-binatang kecil untuk masuk ke dalamnya. Dan andai kata termasuk masuk di dalam telinga ini, serangga itu tidak kerasan, Pak, bisa mati. Pak. Subhanallah. Ya Allah, kita itu tidur kan tidak pernah jumpa dengan ini kan, tapi kan tidak ada kan. Nyamuk itu paling berkisar di luar tidak berani masuk nyamuk itu. Kalau masuk dia akan mati. Mencium sesuatu yang pahit yang ada di dalam telinga kita. Subhanallah. Oleh karena itu, mari telinga kita ini jaga, Pak ya. Apalagi di dunia digital. Astagfirullah. Apa saja bisa kita dengar. Ya, apa saja kita bisa dengar. Ya Allah. Jadi uzlah digital lah. Uzlah digital biar pendengaran kita itu ya 3 hari tidak pakai HP. Wah. Latihan Pak ya. Kalau dulu uzlah ya. Uzlah ke gunung, tidak usah saiki. Uzlah dengan HP. Coba saja
40 hari dulu dicoba tidak pakai HP. Kalau sukses tambah 40 hari. Hebat sampean itu. Jangan kadang-kadang kita itu berangkat kerja tertinggal HP-nya itu. Walaupun sampai sudah jauh, pulang Pak. Coba Al-Qur'annya tertinggal, boleh? Enggak boleh Pak. Hebatnya sekarang teknologi ini. Dan ini sangat mempengaruhi pendengaran kita. Pendengaran kita. Oleh karena itu, sejalan dengan ayat tadi di dalam surah An-Nahl itu, ada juga ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam surah Al-Isra ayat 36. Sebuah pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Innas sam'a, ini sam'a lagi. Innallaha sami'un basir. Sami' disebutkan pertama. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran. Ya maaf, mudah-mudahan kita pendengaran kita masih ya. Kalau sudah sepuh kan nu'amirhu nunakisu fil khalq, sudah mulai dikura pendengarannya, mulai sudah, kalau ndak dipanggil wah ya Allah, mudah-mudahan pendengaran kita itu masih ya, sisa-sisa pendengaran kita yang masih tua itu, marilah mendengarkan Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan kisah-kisah yang itu memberikan pemahaman kepada kita, akan semakin dekat kepada Allah. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, ya, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban, Pak, ya, terhadap indera yang kita miliki. Terutama telinga ini. Telinga mari. Ya walaupun tidak baca sendirilah, murotal Al-Quran di rumah ya. Cok dangdudan to ya. Cok dangdudan to ya. Maaf ya. Jadikanlah rumah itu ya menjadi surga kita. Baitijan nanti ya murotal, atau kalau memang terpaksa lagu ya lagu-lagu yang membangkitkan untuk dekat kepada Allah. Jadi kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Wala taqfu itu di dalam tafsir ada yang mengatakan wala tattabi', jangan mengikuti, atau wala taqul, jangan berkata sesuatu yang tidak punya. Kadang-kadang kita di zaman digital, di zaman sosmed ini berkomentar-komentar, kadang-kadang tidak punya ilmu kan. Bukan dokter ngomong tentang kedokteran, bukan ahli agama ngomong agama, bukan ahli politik ngomong politik, sehingga carut. Kita harus bisa menyaring lah ya, karena memang dunianya seperti itu. Dulu belum ada ya, bisa menyaring informasi, karena indera itu adalah merupakan anugerah. 3 potensi anugerah Allah ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pendengaran, as-sam'a, kemampuan untuk mendengar bunyi dan informasi. Ya bunyi apa saja dan informasi apa saja. Tapi tidak sebuah bunyi atau informasi itu kita sebarkan. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditha kullama sami'a, kata Rasul. Cukup bagi seseorang itu dianggap pendusta jika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Setiap apa yang dia dengar, dia ceritakan. Apakah itu bermanfaat bagi si pendengar atau tidak? Tidak peduli. Nah, saya berbicara gini, sampean pahalanya besar karena mendengar. Jadi al-mustami' syarikul qail. Orang yang mendengar itu bersekutu terhadap orang yang berbicara. Lek saya itu ngomong api, maka sampean pahalanya besar mendengar apa yang saya katakan. Tetapi saya ngomong welek, huak, atau dusta, atau kata-kata kotor, jenengan mendengarkan, maka sampean juga ikut dosa. Gimana Ustaz di dunia sekarang ya?
Masa harus menutup telinga Ustaz? Ya enggak lah. Apalagi ada apa ya? Pak? Son horeg gitu. Wih, son horeg. Ya tidak ditutup telinga. Wong kaca itu mau dipecah kok. Dah, ya Allah. Imam Ghazali itu kalau ke pasar, Pak, riwayatnya ditutup katanya. Takut dengar. Kita kan ini kumpulan nih, suara ini, suara ini, suara. Maka kualitas spiritual seseorang akan sangat ditentukan oleh penglihatannya dan pendengarannya. Sampai yang sering melihat apa? Sampai yang mendengar apa? Itu akan sangat mempengaruhi kepada hati kita. Jadi kalau penjelasan yang bulan kemarin bahwa al-a'dha al-khamsah itu kan junudun, menjadi tentara dari hati kita. Anggota badan kita ini menjadi tentara-tentara yang bisa menjaga. Nanti hati kita ketika ya tentara-tentara itu diberlakukan dengan baik, pendengaran kita, penglihatan kita, penciuman kita itu difungsikan dengan baik, akan sangat mempengaruhi kepada bersih atau kotornya hati seseorang. Yang kedua adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita, penglihatan, absar, kemampuan melihat objek dan mengenali dunia. Ya, mengenali dunia ya, ini informasi. Ada peradaban di dalam ilmu hadis itu ada kata-kata sami'ah. Sami'ah itu mendengar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, banyak sami'tu itu. Karena berarti pendengaran sahabat itu dipertanggungjawabkan. Untuk menjadi riwayat hadis harus datang kepada seseorang mendengar langsung, Pak. Sehingga sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, berarti kan dekat. Mendengar Rasulullah hati, yang ketiga anugerah itu hati. Al-afidah. Apa? Afidah ini pusat pemahaman perasaan dan pemikiran yang memungkinkan manusia membedakan antara yang benar dan salah serta memahami kebenaran. Ini hati. Maka dengan merawat indera kita, sejatinya kita merawat hati kita. Sarafu ma fil insan mahalluhu, kata Abu Hurairah. Anggota badan yang mulia di dalam diri manusia adalah hati, Pak. Karena hati itu mahalul iman, tempatnya iman. Mauti'ul ilm wal irfan, tempatnya ilmu dia. Bukan di sini, Pak. Kalau ilmu di sini banyak orang ya, Pak ya. Banyak sekali orang cerdas-cerdas itu banyak, tapi nggak sujud kepada Allah. Kenapa? Nggak sampai kepada hatinya. Kita punya ilmu sedikit dah bawa, asalkan mantap ke hati ya, daripada banyak. Ya idealnya banyak ya, mantap dan hati kita terbimbing. Makanya hati ini sangat mahal, menjaga dan merawat indera, termasuk telinga, itu bagian merawat hati kita. Insya Allah ketika apa yang kita dengarkan baik, apa yang kita lihat baik, apa yang kita cium baik, apa yang kita rasakan baik, insya Allah hati kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita itu harus menjaga indera kita itu, terutama adalah pendengaran. Di sini disebutkan. Yang pertama kata Imam Ghazali, fa'alaika bisyanati sam'ika anil khana wal fudul. Maka wajib kamu menjaga pendengarannya dari perkataan-perkataan yang sia-sia, fudul, wal khana, al fahish, perkataan-perkataan yang kotor,
perkataan-perkataan yang jorok. Itu akan sangat mempengaruhi kepada telinga anak-anak kita. Berkata yang lembut agar pendengaran anak-anak kita itu bisa merasakan kelembutan. Jangan berkata-kata kasar. Akan sangat berpengaruh. Akan sangat berpengaruh. Bahwa kata beliau ahaduhuma lama ruya annal mustami'a syarikul mutakallim, kata Imam Ghazali. Kenapa kok kita menjaga pendengaran kita itu harus dijaga, baik mungkin secara fisik biar itu sehat, atau secara spiritual bahwa pendengaran kita itu harus disaring. Kenapa? Alasan yang pertama beliau karena al-mustami' syarikul qail. Orang yang mendengar itu adalah bersekutu dengan orang yang berbicara. Jadi kita maaf di dunia digital kita mendengarkan informasi yang belum jelas. Dulu ada fatwa MUI itu mendengarkan insert padi itu dikatakan insert ya, ada acara TV ya. Itu haram. Kenapa? Karena di situ isinya gosip semua. Belum ada keputusan dari pengadilan sudah dikembangkan. Kecuali sudah ditok bahwa orang itu bersalah di pengadilan baru mungkin kita berbicara. Tapi kalau masih isu-isu, katanya itu. Ya juga di televisi kita sudah tidak banyak mendengar ya, jarang lihat di televisi. Tapi yang kita banyak kan di sini. Ada banyak berita hoax, ada informasi-informasi yang masya Allah, yang kemarin rame. Ya karena pendengaran itu, mendengar sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Ya itu karena kita itu andil. Ketika ada orang berbicara, disengaja atau tidak, kita akan bersekutu. Ya bagaimana kata Imam Ghazali, ya segala berbalik. Umumnya jenengan itu datang sebuah kelompok komunitas. Kok di situ berbicara tentang riba, tentang fitnah, gosip. Maka sampean bisa menegur, maaf Pak ya. Maaf ya, saya masih ada acara. Ngono biar rotok. Jangan langsung ngomong apa, janganlah. Kita harus maaf Pak nggih, kula wonten acara. Kenapa ngobrol terlalu lama itu dilarang, Pak? Karena ketika orang ngobrol terlalu lama, materi yang akan ditampilkan pertama barang-barang yang boleh lah ngomong. Gak ono materi yang boleh, gak ono subhat. Karena lama subhat entek. Barang yang haram bes ditampilkan. Yang ngobrol-ngobrol titik lah ya boleh ya. Seorang di dalam kitab itu Riyadhus Shalihin itu ada seorang sahabat itu dilarang oleh Rasulullah duduk-duduk di jalan. Gak bolehlah duduk-duduk di jalan. Gak iso Rasul, kebiasaan saya kan duduk di jalan, rumah saya di depan jalan Rasul. Kadang-kadang ngopi di pinggir jalan. Ya lek engkau gak iso meninggalkan tinggal atau berdiam di di pinggir jalan, tapi harus memperhatikan hak-haknya orang yang berjalan. Biasa orang berjalan kan kalau kita di depan kan assalamualaikum, ya jawab waalaikumsalam. Saya kadang-kadang di depan rumah itu Pak, setiap orang kan assalamualaikum Ustaz. Jadi saya keluar juga, masuk juga. Kenapa? Kadang-kadang mengganggu juga kalau terlalu lama. Dan ketika di situ di jalan ada kecelakaan Pak, harus tampil kita, jangan lari. Kadang-kadang kita itu berada di pinggir jalan ada kecelakaan, ditolong tapi dompetnya yang ditolong. Subhanallah. Kata Rasulullah, lek kon ndak iso diam di pinggir jalan ya gak apa-apa karena mungkin kamu dekat rumahnya, dekat jalan raya. Tapi perhatikan hak-haknya orang berjalan. Kalau salam dijawab. Jangan melihat aurat-auratnya, harus dijaga. Nah, ini alasan yang pertama, karena bagaimanapun pendengar itu akan nanti syarik, bersekutu dengan yang berbicara. Makanya kalau
jenengan mendengar pembicaraan-pembicaraan yang di situ ada ghibah, sudah tinggalkan saja. Maaf ya Pak, saya ada acara. Jangan nanti nimbrung. Kadang-kadang kita nimbrung. Ya dihindarilah terlalu ngobrol, dihindari. Biasanya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu biasanya maaf ada dagang sayur ya. Sayur, murah kabeh Pak. Di situ bisa saja karena berkumpul akan berbicara materi-materi yang kadang subhat, ya, yang samar-samar. Ya, pokoknya ibu-ibu kalau beli sayur langsung mulai Bu. Tak kau nyomon. Ya seperlunya. Ya. Kadang-kadang kita itu bisa ditarik-tarik oleh bisikan-bisikan setan ini. Dan pendengaranmu jagalah dari pendengaran yang buruk. Wasam'aka sun'an sama ilqobi kasaunil lisan anin nutqi bihi, kata Imam Ghazali. Dan pendengaranmu jagalah dari mendengar yang buruk, seperti engkau melindungi lisanmu dari berucap yang buruk. Bukan hanya lisan yang harus kita jaga Pak, bukan hanya lisan, tetapi telinga kita juga harus kita jaga untuk tidak mendengarkan kata-kata yang buruk. Fa innaka indastima'il qabi syarikun liqailihi fantabih. Sebab ketika engkau mendengar ucapan yang buruk, maka engkau adalah sekutu baginya bagi yang mengatakannya. Fantabih, maka waspadalah. Nah, ini kata Imam Ghazali alasannya kenapa kita harus menjaga ini telinga ini. Diopen ini Pak ya. Kita bersyukur bisa bisa mendengar. Lek sampean bermaksiat lewat telinga sampean elus ya Allah cok ngono kira. Atau tutup, atau tutup. Ini dimintai pertanggungjawaban di hadap Allah. Apa saja yang kamu dengarkan. Kalau di dalam surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihimnya. Yang ditutup itu kan ini ya. Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara itu adalah tangan. Sering saya katakan tangan itu tidak hanya berbicara nanti di hadapan Allah. Saiki wis iso bicara, Pak. Ketika kejahatan tidak ketemu, yang penting sidik jarinya ketemu. Wah, aman nih ya. Aman. Sidik jari itu enggak sama Pak seluruh dunia. Makanya jangan menghilangkan apa istilah alat adu tadi. Jadi kalau jenengan itu pegang pisau, pisaunya ketinggalan ketika membunuh orang, kena tangkap. Karena ini sudah bisa berbicara. Di dunia saja tangan sudah bicara, Pak. Apalagi tanda tangan, Pak. Bisa bicara ini, lulus. Tanda tangan. ACC. Di ACC tanda tangan. Wah, beres Pak. 40 juta sudah ACC. Di dunia saja tangan itu sudah banyak fungsinya dan sudah bisa berbicara dengan fakta ilmiah, apalagi di akhirat. Ya Allah, nanti akan bicara tangan saya. Meteni kadang Pak ya akan bicara. Nggih Pak Ustaz. Aduh, ya Allah. Nangis. Ya Allah, ini ditutup Pak. Mulut ditutup. Karena mulut kalau tidak ditutup di hadapan Allah masih berhujah mulut ini Pak. Kami dengar itu banyak astagfirullahaladzim. Pengacara yang menang itu. Faktanya itu datanya nggak kuat, tapi ngomongin enak Pak. Maaf ya, ada pengadilan. Menang Pak, bisa menang. Tapi di akhirat tidak ada. Tidak bisa dihilah Pak. Tidak bisa ditipu. Untung ada akhirat Pak. Untung ada akhirat. Kalau tidak ada akhirat orang itu meketek kabeh atau begitu. Untung ada akhirat. Siapa yang didolimi di dunia tidak bisa membalas, nanti amalmu akan diambil. Bisa saja engkau ahli ibadah, tapi habis karena engkau mendolimi orang lain, diambil. Nanti nggak ada tembusan uang Pak. La dirhama wala mata. Tidak ada uang. Tidak ada nilai sudah. Emas tidak berlaku besok itu. Omong saiki berlaku amin. Emas itu tidak berlaku.
Besok alat tukar yang paling mahal amal soleh, Pak. Sampeyan gowo titik amal soleh. Aku gowo titik Pak Maryati. Jenengan pernah pidato, aku tersinggung Pak Maryati. Tapi aku wedi dan sungkan. Saiki tak tagih sampeyan. Weh, aduh. Iya nek sing nagih sitok, Pak. Lek sak sekardangan ente amalku. Wa turiha ilan nar, aku akan dilemparkan ke neraka. Ahli sholat iya, ahli ibadah iya, ahli sedekah iya, tapi omongannya menyakitkan orang lain. Ya Allah, wedi Pak, wedi. Iya, di musola wedi ya, di masjid wedi, bongkok mulai, engkok mulai ketemu bojo, ketemu anak, ketemu masalah, ya tidak apa-apa. Kita itu tetap ngaji dalam rangka menginput ilmu lewat telinga. Mudah-mudahan diingatkan, dingiang-ngiangkan oleh Allah. Ya, karena melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas sekecil apapun, ayo kita libatkan Allah. Sehingga apa yang kita dengar, informasi di dunia sekarang itu Masya Allah, hoax. Jadi dunia itu sudah tidak ada batas-batas. Kata Abu Darda, andai kata, bukan Abu Darda, Ibnu Mas'ud, andai kata dunia itu ada pagarnya yang berupa besi. Jadi dunia itu dipagari besi. Aku tidak akan berbicara dengan engkau dan engkau tidak akan berbicara dengan kami. Kenapa? Takut ada yang salah dan didengar menyakitkan orang lain. Sekarang kan tidak ada sekat, Pak. Apa yang terjadi di Amerika sana sekarang bisa disaksikan di hadapan kita. Ya, ini dunia sudah global, Pak. Dunia ibarat desa. Apa yang terjadi di ujung sana, seketika itu kita bisa menikmati. Karena canggihnya dunia, nanti akhirat lebih canggih. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah. Jadi masih ini alasan pertama. Nanti ada alasan kedua dan ada faidah-faidahnya. Sampun suruk nggih? Ya sampun suruk. Monggo Bapak yang bisa menambah atau bertanya atau melengkapi kajian ini biar sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Nggih. Sampun suruk, mudah-mudahan ilmu kita barokah. Pendengaran kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kebaikan kecuali pertolongan Allah, tidak ada menghindar dari maksiat, keburukan kecuali juga pertolongan Allah. Maka perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Demikian kajian ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultan. Ya Allah ya Rabb, anta rabbuna la ilaha illa. Jadikan indera kami ini ya Allah, anggota-anggota badan kami ya Allah, sebagai sarana ya Allah untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jaga ya Allah indera kami ini ya Allah. Jangan sampai dipalingkan oleh bisikan-bisikan nafsu. Jangan sampai dipalingkan oleh bisikan-bisikan syaitan. Ya Allah, berikan kekuatan kami ya Allah untuk senantiasa istiqomah ya Allah. Istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah di dalam kebaikan. Ya Allah ya Rabb, anta rabbuna la ilaha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan pasangan-pasangan kami ya Allah sebagai penyejuk hati kami ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami ya Allah sebagai penyejuk hati kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak keturunan kami ya Allah kelak menjadi pemimpin ya Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Jadikanlah kebaikan kami di dunia ya Allah, dan juga jadikan kebaikan kami kelak ketika sampai di akhirat-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.